Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Pak Sutri di Tulungagung terluka bakar parah dan dapur rumahnya hancur akibat ledakan tabung LPG. Petugas damkar Surabaya mengevakuasi kakek yang tercebur dan pingsan di dalam tandon air. Kemacetan semakin parah, otoritas Pelabuhan Ketapang Banyuwangi mengizinkan 6 kapal kembali berlayar. Kita ke informasi pertama. Sebuah tabung LPG bocor dan meledak di dapur rumah warga di Tulungagung. Akibatnya pasangan suami istri pemilik rumah mengalami luka bakar parah dan bangunan dapur porak-poranda. Bangunan dapur milik Juwari warga Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung, porak-poranda akibat ledakan tabung gas LPG. Tak hanya merusak barang di dalam dapur, atap bangunan juga hancur. Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis sekitar pukul 3 pagi. Akibat ledakan tersebut, Juwari dan istrinya Siti Mariam mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya, lebih dari 50%. Berdasarkan pemeriksaan polisi di lokasi kejadian, peristiwa bermula saat pasangan suami istri tersebut memasak untuk keperluan warungnya. Ketika korban mengganti tabung gas LPG, ternyata tabung itu bocor hingga tersulut api dari tungku kompor lain hingga terjadilah ledakan. Pada waktu dinyalakan tidak bisa menyala, kemudian dengan si Pak Juwari ditusuk dengan menggunakan gunting. Nah, sedangkan waktu ditusuk tidak mau kembali, sebelahnya ini dapur, kompor dan tungku pawonan ini sedang menyala. Jadi ini tidak mau kembali, terus kemudian memenuhi ruangan, kemudian meledak sekitar jam 3:15. Langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Iska. Kondisi korban gimana? Kondisi korban untuk yang Pak Juwari sadar, kemudian yang ibunya belum sadarkan diri. Luka bakar itu. Luka bakar di sekitar. Menurut cucu korban, api baru padam setelah gas di tabung habis. Kedua korban lalu dilarikan ke Puskesmas Pagerwojo. Namun karena lukanya terlalu parah, keduanya dirujuk ke RSUD Dr. Iska Tulungagung. Kalau kebakarannya itu karena gas itu bocor terus, setelah ledakan itu jadi api bocorannya. Ya. Tapi nggak sampai kebakaran besar? Nggak sampai kebakaran besar, cuma di gas tersebut. Yang rusak apa, Mas? Yang rusak itu esbesnya atau gentingnya, itu porak-poranda. Emang sedang memasak atau gimana tadi? Sedang memasak. Ini bapaknya mau ganti gas atau? Iya, mau mengganti gas yang sudah habis itu, Mas. Iya. Hingga Kamis siang, kedua korban masih dirawat di zona merah IGD RSUD Dr. Iska Tulungagung. Korban Juwari masih sadar dan bisa diajak komunikasi meski mengalami luka bakar cukup parah. Sedangkan istrinya belum bisa diajak berkomunikasi. Dan Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Petugas damkar mengevakuasi seorang kakek yang pingsan akibat terpeleset ke dalam tandon air. Untuk mengeluarkan tubuhnya dari tandon air, petugas mengangkat sang kakek menggunakan tali dan tandu. Tim unit rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengevakuasi Kuswinanto, seorang kakek yang pingsan akibat terpeleset ke dalam tandon air. Pria berusia 67 tahun ini diduga hendak membersihkan tandon air, tiba-tiba terpeleset hingga korban terperosok ke dalam. Tetangga korban yang mengetahui peristiwa ini langsung melapor ke petugas damkar. Evakuasi yang dilakukan petugas damkar berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan tali dan tandu untuk mengevakuasi korban yang tak sadarkan diri. Wasis Sutekno, Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengatakan korban terpeleset dan pingsan diduga akibat kepalanya terbentur. Nah, untuk mengevakuasi beliau keluar perlu teknik khusus ya,
sehingga memang hanya rescue untuk yang di Surabaya yang punya alat, yang punya skill, sehingga kita langsung meluncur ke lokasi jam 10.55 tadi kita sudah tiba, kemudian kita lakukan evakuasi dengan vertical rescue ya, kita pakai tandu sketcher ya, kita pastikan dulu dari dokter setempat ya, ada tetangganya yang profesinya sebagai dokter, memastikan kalau beliau sudah sadar, sudah aman untuk dilakukan evakuasi. Kemudian teman-teman menyiapkan peralatan ya, tali untuk vertical rescue-nya dengan tandunya. Alhamdulillah bisa kita evakuasi sehingga hampir jam 11 tadi sudah 11.50-an ya, sudah bisa selesai, belum bisa kita selamatkan, kemudian dibawa ke rumah sakit UNER. Tubuh korban berhasil dikeluarkan dari tandon air setelah petugas berjibaku selama 1 jam penyelamatan. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Rumah pengedar narkoba di Bangkalan digerebek tim Satres Narkoba Polres Bangkalan. Penggerebekan berlangsung dramatis, pasalnya petugas harus masuk melalui jendela lantaran pintu rumah terkunci. Tim Satres Narkoba Polres Bangkalan menggerebek rumah di Desa Baingas, Labang karena diduga sebagai rumah salah satu pengedar narkoba. Petugas terpaksa masuk dari jendela karena pintu rumah dikunci oleh pelaku. Dari hasil penggerebekan, polisi meringkus Farizi, usia 26 tahun. Saat ditangkap, pelaku sempat bersembunyi di atas lambu ranjang kamarnya. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan dompet pelaku berisi belasan paket sabu-sabu seberat 10 gram dan pil Inex siap edar berikut alat timbangan digital. Guna keperluan penyelidikan, petugas menggelandang pelaku ke kantor polisi untuk diperiksa. Kepada polisi, pelaku mengaku mendapatkan barang haram dari seorang bandar di daerah Bangkalan yang kini masih diburu petugas. Pas waktu pelaksanaan penangkapan untuk AF ini di dalam kamar dan untuk pintu dikunci. Di situ kejeliannya anggota Satres Narkoba ya kan, menduga bahwa AF ini di dalam karena kunci ini ditutup dari dalam. Nah, di situ petugas melaksanakan pembobolan jendelanya, masuk dia lewat jendela, dan AF ini sembunyi di atas kamar, Di plafon. di bawah plafon. Nah, di situ kita melaksanakan penggeledahan selama 10 menit, baru ditemukan atas nama AF ini di atas. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Syah Bandar Pelabuhan ASDP Ketapang Banyuwangi akhirnya mengoperasikan 6 kapal dari 15 kapal XLCT yang sebelumnya dinyatakan tak layak berlayar. Hal itu untuk mengurai kemacetan panjang truk yang hendak menyeberang ke Pulau Bali. Ratusan kendaraan yang didominasi truk angkutan logistik maupun sembako masih antre hingga keluar pelabuhan Rabu malam. Antrean kendaraan di jalan raya ini mengular ke utara sejauh 5 km hingga ke Desa Bengkak, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Dari pantauan udara di dalam area parkir Pelabuhan Ketapang, antrean truk-truk besar juga terjadi. Namun antrean mobil pribadi dan sepeda motor yang sebelumnya sempat terjadi di dalam pelabuhan sudah mulai terurai pada Rabu malam. Melihat kondisi Pelabuhan Ketapang yang menjadi pintu masuk satu-satunya kendaraan dari Pulau Jawa menuju Pulau Bali macet total. Pihak kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Tanjung Wangi mempercepat pemeriksaan belasan kapal yang dinilai tak layak beroperasi. Hasilnya dari ke-15 kapal yang sebelumnya dinyatakan tak layak berlayar, 6 diantaranya sudah diizinkan kembali berlayar untuk mengangkut truk. Ke-6 kapal tersebut antara lain KMP Agung Samudra, KMP Karya Maritim 1, KMP Jambo, KMP Karya Maritim 2,
KMP Samudra Utara, dan KMP Liputan 12. Kapal tersebut hanya diizinkan mengangkut muatan maksimal 75% dari kapasitas yang diizinkan tanpa membawa penumpang maupun kendaraan kecil. Yang ketiga, tentunya SDP memastikan seluruh kendaraan dilakukan proses penimbangan dan pengaturan muatan guna menjaga keselamatan pelayaran. Kami memahami antrian kendaraan di area pelabuhan dan jalan arteri telah mencapai lebih dari 2 km dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Saat ini ASDP terus melakukan koordinasi intensif dengan KSOP dan stakeholder terkait untuk mempercepat proses normalisasi layanan penyeberangan. Sebelumnya, buntut tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI menyetop sementara 15 kapal penyeberangan ke Pulau Bali yang dinilai tak layak beroperasi. Imbasnya terjadi antrean panjang kendaraan karena kapal yang beroperasi menjadi berkurang. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tia Anissa pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.